Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nurcayaning Tias dari kelas 19A6 NIM 1902052446. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan dan pengobatan penyakit tersebut. Yang pertama adalah gangguan pada mulut. 1. Parotitis atau gondong, infeksi pada kelenjar parotis. Adapun penyebabnya adalah virus paromycovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau glandula parotis. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua, keroftalmia, yaitu gangguan produksi air liur sehingga air liur menjadi sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya adalah gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyebab lain adalah rasa takut atau cemas, depresi, tumor otak, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Adapun penyembuhan penyakit tersebut adalah penderita harus banyak beristirahat dan tidak makan makanan asam. Kemudian dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri, antipiretik, dan analgesik, misalnya paracetamol. Penyakit ini dapat disembuhkan juga dengan makan makanan yang asam dan banyak mengandung air. Jika tetap tidak sembuh, dapat dilakukan dengan operasi. Yang kedua, penyakit pada esofagus. 1. Achalasia, yaitu ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Adapun penyebabnya adalah kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya yaitu makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Yang kedua adalah esofagitis, yaitu keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut ataupun kronik. Penyebabnya adalah reflux gastroesophageal atau keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Yang ketiga, karsinoma esofagus, yaitu pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Dari tumor ganas, 60% adalah dari jenis karsinoma sel squamosa atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis yang tersebar secara merata pada seluruh esofagus, dan yang 40%-nya adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus bagian distal atau bawah. Yang keempat, gastroesophagus reflux, yaitu peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus, merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus. Reflux berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilasi makanan. Kekambuhan reflux tampak meningkat sesuai dengan penambahan usia. Yang ketiga adalah gangguan pada lambung. 1. Gastritis, yaitu radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya adalah makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam. Kemudian yang kedua adalah kolik, yaitu rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya adalah banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Yang ketiga adalah tungkak lambung, yaitu luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung di bagian dalam. Kemudian akibat HCl berlebihan juga bisa. Yang keempat, peritonitis, yaitu peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Yang kemudian peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen atau misalnya appendicitis, salpingitis, yaitu peradangan pada saluran tuba falopi.
Adapun cara penyembuhan tungkak lambung, yaitu dengan menggunakan antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut, kemudian menggunakan obat-obatan yang sering disebut dengan proton pump inhibitor atau PPI. Kemudian cara pengobatan peritonitis, yaitu memasukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Pendarahan pada lambung sering dapat dihentikan melalui endoskopi. Arti endoskopi tersebut adalah metode untuk melihat bagian di dalam tubuh yang menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil di bagian ujungnya. Yang keempat adalah gangguan pada usus. Yang pertama adalah appendicitis, yaitu radang pada appendix terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di bagian usus buntu. Fungsi appendix adalah menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Adapun penyembuhan penyakit gastritis, yaitu antasida diperlukan untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Kemudian antasida dapat diartikan adalah zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Kemudian cara pengobatan appendicitis, yaitu pembedahan secara segera agar untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek putusnya otot. Yang kemudian gangguan pada usus selanjutnya adalah yang kedua diare. Proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyebabnya adalah pergerakan yang cepat dari materi ninja sepanjang usus besar. Adapun penyebab lain yaitu bakteri kolera atau diare akut. Yang ketiga, sembelit atau konstipasi, yaitu defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebabnya adalah kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat, misalnya sayur dan buah. Pencegahannya adalah sebagai berikut: dianjurkan untuk buang air ataupun buang air besar secara teratur setiap hari dan banyak makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun cara penyembuhan penyakit diare dan sembelit, yaitu yang diare, yang pertama pemberian oralit pada penderita 3 kali sehari, lalu memeriksakan ke dokter. Bagi yang sembelit, pertama memakan makanan yang mengandung serat tinggi dan memberikan suplai obat pada penderita. Yang keempat, gangguan pada usus adalah hemoroid atau ambeien atau wasir, keadaan membengkaknya vena pada usus, gangguan buang air besar dan terjadinya pembengkakan di dalam bagian pembuluh vena di anus, sehingga saat buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Penyebabnya adalah batuk kronis, duduk terlalu lama, penggemukan badan, atau mengejan yang terlalu keras. Yang kelima adalah penyakit pada pankreas. 1. Pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas. Adapun yang pertama jenis pankreas tersebut adalah pankreatitis akut, yaitu berlangsung cepat. Yang kedua pankreatitis kronis, yaitu berlangsung secara lama. Penyebab umum adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan arteri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk adalah kematian 70% sampai 90%, dan bahayanya adalah kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Yang keenam, penyakit pada sistem digestif yang lainnya, yaitu salmonella, gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebabnya adalah bakteri seperti Salmonella typhi atau typhus dan Clostridium atau tetani, yaitu kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Yang selanjutnya adalah Clostridium, yaitu bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng dan yang sudah kadaluarsa. Adapun penyembuhan penyakit tersebut adalah biasanya yang keracunan makanan tidak memerlukan rawatan khusus kecuali pemberian garam yang banyak hilang saat muntah.
Dan dokter akan memberi sejenis serbuk yang mengandung glukosa dan garam untuk dicampur di dalam minuman. Bagi bayi yang menyusu botol, hentikan pemberian susu. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.